Jadi ya mobilisasi ASN saya juga baru tahu seharusnya yang layak itu satu hari itu paling tidak 4 tangki satu desa. Ya, kalau saya lihat, nah akan nanti saya panggil bencana, panggil PU. Ya, kalau memang tidak ya kita armada kita kurang kita akan sewa supaya melayani ini. Nah, tapi ada batasnya pelayanan, tidak bisa tiap tahun. Dari hasil identifikasi itu baru kita atur dalam skema bagaimana membiayainya. Nah, pemerintah tetap punya uang, tapi proses mengelola uang itu kan ada aturan mainnya. Sehingga kita harus dudukkan benar supaya tidak timbul masalah lain seperti itu. Nah, hari ini kita lakukan semua dengan Forkompinda. Kita lihat semua, tadi sudah kita lihat langsung laporan kepala desa. Ya, semuanya mudah-mudahan cepat kita atasi ini supaya masyarakat nyaman untuk dia bisa tinggal di rumahnya masing-masing. Warga dari dua kecamatan. Kita lihat, ini kan tidak bisa serta-merta kita punya beras turun bagi. Ini laporan dari desa dulu, kepala desa punya peran penting masuk ke kecamatan, baru sampai kita. Karena oh ini kosong, kita harus kasih beras, kan juga tidak. Kita akan melihat itu semua. Jadi situasional. Beras bencana dipakai untuk bencana itu keadaan yang kondisional, jadi bukan diciptakan. Nah, sekarang mereka ini persoalan pasca bencana, ya kan? Nah, kalau pasca bencana kita mulai datang dan kita rencanakan sesuai dengan proposal dari para kepala desa bahwa orang ini potensial untuk kita harus bantu dengan beras. Baru tutup buku kemarin. Nah, sekarang mulai buka buku lagi. Selama dana tanggap darurat itu harus berjalan terus, tanggap darurat. Tapi kalau sudah masuk kepada rehab rekon, nah itu yang aturan-aturan ini harus kita ikut sesuai mekanisme, sesuai dengan proses yang ada. Kita sudah ke sana dan sudah lakukan pendekatan di BNPB dan kita menunggu saja seperti apa. Tetapi kita juga tidak bisa menunggu. Kita tetap memakai dana taktis kita yang ada, hanya posnya yang nanti kita sesuaikan di dalam APBD nanti, ya. Nah, sehingga kita akan pulang, kita buat skema untuk bagaimana kita menangani. Yang jelas bahwa stok beras itu pasti prioritas untuk masyarakat di LHP dan Garis Timur yang berdampak pertama. Yang kedua, memastikan mental mereka, karena masih ada gemuruh-gemuruh bunyi-bunyi, ada yang malan api yang atas. Nah, itu kita pastikan. Nah, rata-rata yang kita lihat kan mereka menerima itu, artinya mereka sudah lebih adaptif. Dengan itu, proses pengeluaran anggaran kan ada aturannya. Nah, aturan ini karena ini bukan masuk dalam keadaan darurat, ini masuk di dalam rehab rekon, ya, sehingga kita perlu lagi meneliti semua yang tadi laporan masuk, foto-foto yang ada. Kemudian nanti tim yang langsung turun melihat tingkat kerusakan dia, kerusakan karena diakibatkan erupsi atau bukan. Ya, kalau bukan ya tidak ditangani oleh pemerintah di dalam rehab rekon. Itu mungkin. Nah, itu yang paling utama. Nah, sehingga aktivitas mereka juga mulai berangsur-angsur pulih. Jadi menuju ke normal. Nah, yang kedua kita pastikan bahwa pengendalian COVID itu pun dalam masa yang ini itu tetap berjalan di dua kecamatan ini. Lain. Nah, sehingga ini yang kita perlu identifikasi semuanya. Nanti besok tim akan turun, jadi tim ahli dari pemerintah akan turun melihat itu semua. Tadi saya lihat di pinggir jalan kan kerusakan bukan karena batu itu hanya 1-2 lubang, tapi ternyata ini keropos semua, sudah karatan semua. Kita bisa support juga lewat dana desa, itu boleh juga. Oke ya.